2025 kita bikin aturan nggak boleh masuk SMP kalau nggak hafal 1 juz. Kang anak tuh mama. Dari itu ketika mamanya tidak sege, keponakan mana yang mau belajar sama dia? Ya, keponakan mana yang akan mencontoh dia? Nggak ada. Kan bedanya guru dengan bapak itu kan cuma. Sebelum dilanjutkan, jangan lupa komen, like, subscribe, dan tekan lonceng untuk mendukung kanal ini bisa berkembang dan mengabarkan info-info inspiratif buat kita semua. Siapa saja yang di Minangkabau ini, apalagi anak-anak ini, generasi ini, dia adalah keponakan saya. Saya bertanggung jawab atas pembentukan mereka ke depan. Dari itu kepada orang tua murid, ya, izinkanlah saya membentuk para keponakan saya ini. Ya, memang ada pepatah kita mengatakan keponakan beraja ke mama, mama beraja ke penghulu beraja ke mufakat, mufakat beraja ke nembana. Allah nembana berdiri sendirinya. Ini beraja ya, bukan beraja. Ya. Beraja, belajar. Belajar. Jadi belajar itu bahasa Padangnya adalah beraja. Nah, mama ini sebagai tempat belajarnya keponakan. Mama ini adalah teladannya keponakan. Teladannya mama penghulu, ya, tempat bercontohnya. Dari itu ketika mamanya tidak sege, keponakan mana yang mau belajar sama dia? Ya, keponakan mana yang akan mencontoh dia? Nggak ada. Jadi kita harus siapkan mama ini sebagai teladan keponakan. Nah, generasi ini harus kita rubah. Saya punya cita-cita satu ya, sehubungan dengan ketua Elkam hari ini. Kalau saja anak kelas 1 SD kita ajarkan, ya, anak kelas 1 SD hari ini udah bisa nulis, bisa baca. Kalau diwajibkan anak kelas 1 SD menghafal 10 surat, berat kan? Nggak berat, sebulan 1 cuma. Ya. Kelas 2 tambah 10 lagi, 20 dia. Kelas 3 tambah 10 lagi, 30 dia. Kelas 4 tambah 7, 37 dia. 1 juz sama itu. 1 juz sama, kelas 5, kelas 6 mengulang. 2022, 2023, 2024, 2025 kita bikin aturan. Nggak boleh masuk SMP kalau nggak hafal 1 juz. Kang anak tuh mama. Agar anak-anak kita, agar generasi kita tidak diterkam oleh serigala yang bernama narkoba itu, yang bernama LGBT itu, yang bernama pergaulan bebas itu, harus kita masukkan Al-Quran ke dalam tubuhnya anak-anak ini. Inilah cara. Dengan cara itu kan dipaksa itu, Dato. Semuanya dipaksa. Itu agama perlu dipaksa. Semuanya harus dipaksa. Semuanya harus dilakukan. Kita udah bilang tadi. Berjilbab pun tadi cerita kita kan dipaksa. Ya. Kalau orang mengelak-elak dari paksaan itu, paksaan itu karena sebetulnya standar. Sesungguhnya dia mampu. Ya. Sesuatu yang tidak boleh itu di luar kemampuan dia. Ya. Jadi
orang yang sayang kepada anaknya terus dibiarkan, sesungguhnya dia benci sama anaknya. Kenapa? Besok pasti masa depan tidak jelas ini, dan kelakuan dan akhlaknya. Tapi dia bilang tadi, sepedih apapun melahirkan, sang bayinya lebih pedih ketika anaknya tidak berakhlak pada dia. Justru hari ini kita memasukkan akhlak itu kepada anak-anak ini, ya, supaya dia mencium tangan ibunya, bapaknya, dia santun pada gurunya, kepada pembina pendidiknya. Tidak ada anak yang melawan pada guru. Kan bedanya guru dengan bapak itu kan cuma bapak kita ngisi perut sama dada kita, guru bisa ngisi kepala kita. Karena ada 3 bagian yang tidak terpisahkan manusia ini, kepala, dada, sama perut. Satunya harus imbang, ketiga-tiga harus imbang nih, ya. Kalau perutnya saja diisi, ya jadi binatang dia. Kalau dadanya saja diisi, jadi malaikat dia. Kalau kepalanya saja diisi, mungkin jadi dia jadi apa namanya? Jadi robot. Iya. Dia pintar saja, tapi dia agama nggak ada gitu, ya. Itulah kenapa orang bunuh diri, karena kepalanya saja yang diisi, dada nggak diisi. Iya. Tidak di balance, ya, tidak penyeimbang, ya. Dari itu kepada seluruh anak kemenakan saya yang ada di Sumatera Barat yang baru tumbuh, yang baru lahir, saya sebagai mamanya, sebagai datuknya, bertanggung jawab penuh kepada perkembangan generasi ke depan Sumatera Barat untuk dididik, dibina, dan untuk selamat dunia dan akhirat. Sampai jumpa. Sampai di sini dulu jumpa kita kali ini, dan tetap dukung channel ini sehingga kami bisa memberikan informasi-informasi yang inspiratif untuk kita semua.